penceramah sebut semua orang Indonesia kafir. Netizen, yang masuk surga cuma orang-orang HTI. Hizbut Tahrir tahu dengan menguasai militer, maka mereka menguasai senjata. Dengan memegang akses senjata, maka mereka bisa melakukan kudeta. Apakah kader Hizbut Tahrir yang akan melakukan eksekusi kudeta? Oh, bukan. Hizbut Tahrir dalam penyusupannya ke militer akan merayu petinggi-petinggi militer supaya mau memberontak kepada pemerintahan yang sah. Dan janji Hizbut Tahrir kepada petinggi militer itu adalah menjadikan dia sebagai pemimpin tertinggi. Haluskan mainannya. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat. Wa in soma, walaupun dia puasa. Wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah. Wa in qara'al Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum tagut, musyrik. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kalian takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Jangan kalian mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Dan jejak percobaan kudeta Hizbut Tahrir di banyak negara gak berbohong. Di Turki, anggota Hizbut Tahrir ditangkapi karena mereka mengajak militer Turki untuk melakukan kudeta dan membentuk khilafah. Di Irak dan Suriah tahun 1962 dan 1963, Hizbut Tahrir menyusup ke dalam militer dan ketahuan sedang mempersiapkan kudeta di sana. Tahun 1967, Hizbut Tahrir ketangkep basah menyusup ke militer ketika perang Arab melawan Israel. Sesudah itu berturut-turut penyusupan Hizbut Tahrir dalam militer. Kami juga takut masuk neraka, kami juga takut salah. Silakan kalau ada pandangan Hizbut Tahrir yang bertentangan hukum syara, yang bertentangan dengan dalil Al-Quran Sunnah, kita akan terima, begitu. Tetapi tentu saja ini dilakukan secara. Sekarang tunjukkan pada saya, mana tunjukkan bahwa yang khilafah dalam Al-Quran. Wajibnya khilafah. Mana tunjukkan dalam Al-Quran? Ayat berapa? Saya ingin sampaikan. Perjuangan Hizbut Tahrir adalah perjuangan dalam rangka menuntut perkara yang sangat mendesak, agar mulai hari ini ke depan paling tidak kita jangan ada yang mati dalam keadaan musyrik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesaksian saya yang pertama dan saya bertanggung jawab dengan dalil-dalilnya. Ayat berapa? Saya ingin tanyakan. Tunjukkan saya. Tidak perlu ada emosi di sini. Tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa kita ingin dijawab atau tidak mau dijawab, kita harus break. Saya tidak harus menjawab. Ya. Sekarang saya tunjukkan. Tunjukkan Mana sholat duhur bahwa 4 rakaat. tunjukkan ayat bahwa kita wajib berkhilafah di dalam Al-Quran, kan nggak? Tanya. Nggak ada. Tanya. Mana? Tunjukkan. Kalau kita bicara katakanlah misal Al-Quran, ayat 30 surat Al-Baqarah. Ayat 30 surat Al-Baqarah. 12 tahun ini karena aslinya dari Cirebon, saya disilaturahmin oleh ikhwan saya dari Hizbut Tahrir. Yang kemudian saya tertantang untuk lebih banyak membuka kitab. Ternyata Al-Khilafah atau Al-Imamah atau Al-Imaroh itu bukan kewajiban Hizbut Tahrir, tapi adalah kewajiban umat Islam. Sebuah tayangan video lama yang menampilkan seorang pendakwah di Indonesia mendadak viral lagi. Pendakwah itu mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial, sehingga membuat heboh publik, utamanya warganet. Menurut sang pendakwah, dalam ceramahnya, saat ini seluruh orang Indonesia sudah menjadi kafir. Ini terjadi karena masyarakat Indonesia sudah mempercayai pemerintahan yang menganut hukum togut. Video ceramah sang pendakwah itu pun kini kembali viral dan tersebar ke berbagai platform media sosial. Hukum togut atau tagut adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada sesuatu yang disembah atau ditaati selain Allah. Terlebih, akhir-akhir ini sedang ramai dibahas adanya isu-isu penceramah yang termasuk ke dalam golongan radikal.
Video itu awalnya diunggah oleh kanal YouTube Portal Kuyengan pada 4 Mei 2016 lalu. Pendakwa yang tidak diketahui identitasnya itu terlihat tengah menyampaikan ceramah di depan para jamaah yang ada di suatu ruangan. Sang pendakwa merasa kasihan karena rakyat Indonesia meninggal dalam keadaan menganut sistem pemerintah bukan khilafah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba hadirin saya jadi sedih. Kesedihan saya ada di sini. Begitulah ucap sang pendakwah dalam video YouTube berjudul HTI, sebut orang Indonesia kafir semua. Sejak tahun 1945 yang konon katanya Indonesia merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau beberapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Begitulah tambahnya. Pendakwa itu merasa sedih apabila ada keluarganya yang tetap menganut dan mengakui hukum togut di Indonesia. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Begitulah paparnya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, walaupun dia baca Al-Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum togut musyrik. Begitulah sambung sang pendakwa. Menurutnya, akidah umat Islam di Indonesia juga sudah harus segera diselamatkan agar tidak terus-menerus terjebak di dalam hukum togut. Sejumlah netizen merasa resah saat mendengarkan ceramah dari pendakwa tersebut dan meminta HTI untuk segera dibubarkan. WKWK, yang benar-benar Islam cuma orang-orang HTI, yang masuk surga cuma orang-orang HTI. WKWK semua kafir kecuali orang-orang HTI. Hahaha, begitulah ucap salah seorang netizen. Sudah sangat layak HTI dibubarkan. Begitulah papar netter lainnya. Udah bersyahadat itu sudah sah masuk Islam. Kalau HTI, ya jelas pingin kekuasaan. Ribet banget mau berislam kalau seperti yang diomongkan Bapak di video ini. Begitulah tulis netizen lainnya.